Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SD Negeri Kalipuri. Channel ini adalah channel resmi sekolah yang dibuat untuk memberikan informasi pendidikan serta membantu anak sekolah dasar, khususnya siswa-siswi SD Negeri Kalipuri dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah. Selamat belajar dan terus semangat. Untuk membantu keberlangsungan channel ini, jangan lupa komen, like, share, and subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Dede dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah. Hari ini adalah pembelajaran untuk kelas 3 ciri-ciri makhluk hidup tema 1 subtema 1. Apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Apakah kita termasuk makhluk hidup? Yuk kita definisikan pengertian daripada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Selain makhluk hidup, ada juga yang kita sebut sebagai makhluk tak hidup. Contohnya, batu, air, tanah, udara. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita uraikan satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita ambil contoh cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding untuk mendapat makanannya. Tahukah kamu apa makanan cicak? Ya, makanan cicak adalah nyamuk. Manusia juga bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Dengan berbagai kelebihan tersebut, maka selayaknya kita harus selalu bersyukur. Salah satu cara bersyukur atas kelebihan yang kita miliki yaitu dengan menjaga kesehatan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Bernafas merupakan suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Apakah hewan selain ikan juga bernafas? Sebagian besar makhluk hidup yang ada di darat bernafas menggunakan paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Akan tetapi, burung juga memiliki pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara digunakan burung saat ia terbang. Coba sebutkan hewan apa sajakah ini? Ya, hewan ini termasuk jenis reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Oh iya, apakah tumbuhan juga bernafas? Bagaimana ya caranya tumbuhan bernafas? Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga melakukan peristiwa pernapasan. Pernapasan pada tumbuhan melalui mulut daun atau stomata dan lentisel atau lubang-lubang pada batang. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi, besar, dan beratnya. Perhatikan gambar berikut. Tinggi badanmu juga bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan.
Pertumbuhan ditandai dengan bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara generatif atau secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara vivipar atau melahirkan. Yang kedua, ovipar atau bertelur. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan lain, dan omnivora atau pemakan tumbuhan dan hewan lain. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Proses membuat makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Fotosintesis terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsang pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itulah ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, kerjakanlah tugas berikut.
Anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.